Tapi nggak ada yang namanya usaha itu mengkhianati hasil. Sampai ibaratnya kita dirogoh pun udah nggak punya apa-apa, itu pernah kita alami. Yang pasti prinsipku itu kegagalan adalah sukses yang tertunda ya. Dan itu orderan pertama kali itu 40 piece kaos combat. Kalau kapasitas produksi untuk rata-rata produksi bulanan itu ya sekitar 3.000 piece lah. Kadang lebih, ya paling sepi-sepinya 1.500-2.000. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutanto, biasa dipanggil Tanto atau Mas Gepeng ya. Di dunia gaulnya itu saya dipanggil Mas Gepeng. Saya di sini sebagai merintis usaha di bidang konveksi ya sudah dari 2013. Jadi 2013 itu saya memberanikan diri untuk ikut atau bergabung sama teman-teman dulu ceritanya di Bandung, jadi merintis segala usaha di bidang konveksi. Nah, tentu saja perjalanan itu sangat panjang dan luar biasa ya. Pengalaman dari segi pengalaman, apapun resikonya. Jadi nggak sampai detik ini perjalanan ini pasti ada hal plus minus, ada hal manis, ada hal pahit. Ya mungkin sebagian orang menganggap Tanto ini, Gepeng ini kan gitu dulu. Jadi ya kita enjoy aja. Tapi nggak ada yang namanya usaha itu mengkhianati hasil. Artinya dalam kurun waktu 13 tahun ini usaha itu ya pasti ada naik, ada turun. Ada manis, ada pahit, itu udah pasti. Tapi ada sedikit yang membuat saya, karena saya orang dari kampung, orang tua latar belakang petani, saya ingin mengadu nasib di tanah rantau ya, saya harus berubah. Saya harus bisa membuktikan diri kan gitu. Bagaimana membuktikan diri ya? Saya tetap kerja di pabrik. Itu udah pasti kan. Tapi saya juga memberanikan diri. Di tahun 2013 itu memberanikan diri untuk mencari solusi. Wah, temen ada nih konveksi. Akhirnya saya ikut belajar. Akhirnya saya belajar untuk marketing. Sedikit demi sedikit. Ya alhamdulillah sampai detik ini bisa berjalan dengan baik. Jadi selama dari 2013 saya buka, awal mula konveksi itu produksi, awal mulanya itu ya kaos sablon, kaos kita sisir ke anak-anak muda, terus kita merambah ke dunia pendidikan ya. Jadi saya punya teman-teman yang jadi guru, kepala sekolah lah, itu kita ajak kerjasama kan gitu. Terus tahun 2019 itu saya memberanikan diri untuk membeli mesin bordir komputer. Ya alhamdulillah dengan adanya mesin bordir komputer itu sedikit demi sedikit teman-teman konveksi lain pun juga memberikan pekerjaan ke kita. Itu dari 2019. Nah 2020 itu luar biasa, semua merasakan kita kena pandemi, tapi ya tetap kita jalanin, kita laksanakan, kita ya semua merasakan. COVID 2020 sampai 2021, 2022 itu segala aspek usaha termasuk konveksi ya di dalamnya itu luar biasa goncangannya. Makanya kita bisa bertahan seperti ini pun ya luar biasa. Artinya alhamdulillah kita bisa melewati lah. Ada yang bisa bertahan itu alhamdulillah. Tapi
perjalanannya waktu itu alhamdulillah sudah bisa kita lewati di krisis atau di COVID kemarin. Tuh, itu tahun 2021. 2019 kita memberanikan diri beli mesin bordir komputer. Alhamdulillah sampai sekarang. Dulu di dunia pendidikan itu saya itu memberanikan diri juga sampai ke Kalimantan, Sumatera, bahkan Papua. Ada teman, ada saudara yang jadi kepala sekolah, jadi guru. Nah, kita aja kerjasama, kita ajak. Ya alhamdulillah sampai detik ini masih bisa kita connect kan gitu. Awal mula kita mendirikan 2013 itu ceritanya kita merger. Artinya saya punya teman di daerah Bandung, di Raca Engkek tepatnya. Itu kita kenal 2012, 2013 kita merger. Itu ketika awal mula merger itu mesin itu komplit di mesin jahit, potong, obras sama overdeck ya untuk bikin kaos lah, itu lengkap sama sablon manual, sablon plastisol itu awalnya di 2013. Namun yang namanya perjalanan waktu 2016 kita sama-sama ingin maju sendiri-sendiri. Artinya yang saya katakan dari awal itu orang usaha itu pasti ada manis pahitnya kan gitu. Jadi 2016 kita mulai jalan masing-masing. Tapi ya itu tetap dalam koridor sama-sama legowo lah kan gitu. Artinya waktu 2016 itu kita pun ada karyawan 6, ya kita bagi 3-3. Mesin pun juga demikian. Akhirnya 2016 itu kita mandiri. Udah mandiri ya nyampe sekarang alhamdulillah. Order pertama dulu dari temen satu kerjaan. Kebetulan dia itu sama-sama dari Jogja, terus dia juga udah punya link untuk bikin konveksi juga. Dia jualan kaos apa itu, kaos-kaos anak muda lah, kaos-kaos distro itu dia juga udah ini. Nah awalnya dia nawarin, Kang bisa enggak untuk bikin? Oh tentu saja bisa. Saya memberanikan diri walaupun waktu itu memang saya masih belajar marketing itu. Nah awal pertama kali itu yang saya ingat. Dan itu orderan pertama kali itu 40 piece kaos combat. Itu awal pertama masih harga 35.000. Itu awal pertama. Nah saya belajar marketing. Alhamdulillah dari tahun 2013 ke 2014 itu udah lumayan. Tahun 2015 itu saya kerjasama udah 7 sekolahan tuh. Tahun 2015 jadi 12 sekolahan. Tahun 2016 18 sekolahan. Tapi itu tadi yang namanya orang konveksi, orang usaha itu pasti ada pasang surut. Nah, ketika kita banyak kerjaan, dulu itu saya percaya sama teman-teman yang ikut bantu itu percaya. Jadi semuanya itu saya serahkan ke mereka-mereka yang kerja karena saya masih kerja di PT kan gitu. Nah, waktu itu 2017 ya alhamdulillah kita dikasih cobaan sama Allah, suruh untuk mulai dari nol lagi. Sampai detik 2017 itu istri udah nyerah sebenarnya. Dengan kondisi ya luar biasa lah. Sampai ibaratnya kita dirogoh pun udah nggak punya apa-apa. Itu pernah kita alami. Tapi semangat saya di depan teman-teman, di depan orang banyak, kita tetap berprasangka positif. Kita tetap memberikan kepercayaan sama mereka. Artinya apapun kondisi yang kita alami, itu nggak ada teman, apalagi saudara, apalagi orang tua itu yang tahu benar kondisi kita.
Itu 2017. Yang pasti prinsipku itu kegagalan adalah sukses yang tertunda ya. Karena dari zaman saya sekolah itu udah belajar yang namanya jual beli kan gitu. Latihan jual segala apapun itu pernah saya alami. Di kampung itu ya jual cat, jual tembakau, jual bambu itu udah pernah itu. Ibaratnya ada peluang apa tetap saya jalanin kan gitu. Terus kenapa kok harus bangkit lagi? Karena saya punya prinsip aku harus bisa. Dan meyakinkan ke istri kita tetap bisa. Karena kalau ada dukungan dari suami istri itu pasti semangat untuk anak-anak lah, intinya itu pasti ada. Karena kalau kita nggak akan maju kalau kita nggak mau berusaha lagi. Karena jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh harus bangun lagi. Saya punya prinsip yang namanya usaha itu tetap nggak akan mengkhianati hasil itu tadi. Tapi ketika kegagalan itu dulunya ada di mana sih kesalahan kita, ya tetap kita evaluasi biar kedepannya nggak terjadi lagi kan gitu. Jadi harus kita evaluasi dulu salahnya apa kok bisa seperti ini. Apakah pengirimannya telat atau modalnya habis-habisnya kemana? Nah itu kita cari. Nah ada sedikit ilmu dari tempat kerja itu saya terapkan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu itu kan harus ada PDCA, cara kerennya kan gitu, harus ada planning, ada do-nya, ada kita ngeceknya, ada actionnya kalau ada sesuatu mau seperti apa kan gitu. Nah itu saya terapkan. Jadi yang mulai bangkit lagi itu 2018 itu mulai nol lagi. Mulai nol lagi 2018 sama keponakan sama adik saya itu mulai ayo bangkit lagi. Akhirnya alhamdulillah 2019 bisa kebeli mesin bordir komputer itu, terus bisa ngerehab tempat usaha juga, terus pelan-pelan juga nambah mesin kan gitu, mesin jahit, mesin obras. Nah itu udah mulai stabil lagi. Nah ketika udah ada mesin bordir, kerjaan itu alhamdulillah ada dari teman-teman konveksi lain kasih ke sini untuk bordir, karena mesin bordir itu jarang yang punya kan gitu. Jadi kita juga memberikan jasa ke mereka. Jadi dia nggak punya mesin bordir, akhirnya bordirnya di tempat kita nah, gitu. Terus ya lambat laun alhamdulillah orderan itu walaupun nggak pernah iklan di medsos sampai detik ini itu ya kita hanya dari orang ke orang, mulut ke mulut, dari temen, dari saudara, itu ya sampai detik ini. Semenjak ketambahan mesin printing ini tahun lalu ya sekarang sudah bisa alhamdulillah seperti ini. Jadi tiap hari itu sekarang PO yang masuk ya hampir dipastikan itu antara 3 sampai 8 PO. Itu hampir tiap hari. Kalau kapasitas produksi untuk rata-rata produksi bulanan itu ya sekitar 3.000 piece lah. Kadang lebih, ya paling sepi-sepinya 1.500-2.000. Alhamdulillah juga sekarang manajemennya udah kita perbaiki. Jadi kita pisahkan. Ini uang dari tempat kerja, ini uang usaha. Nah, ketika orang usaha ya harus manajemennya bagus. Dan saya di konveksi ini pun juga digaji. Saya sama istri saya digaji sama. Kalau dulu kan nggak ada sistem. Tapi kan kita ikut kerja, masa ya nggak ada gaji. Kalau nggak ada ya berarti rugi dong kan gitu. Nah, mulai 2024 itu udah kita sistem seperti itu. Jadi pengeluaran apapun tetap kita manage dengan baik, terus kita pisahkan antara uang dari konveksi, uang dari usaha kita sendiri,
dan uang dari tempat kerja yang lain. Jadi keuangan itu harus jelas, asalnya dari mana, untuk apa, terus seperti apa endingnya, kan gitu. Dulu ada nggak ada ya udah pakai ini, akhirnya apa, nggak jelas. Kalau udah nggak jelas ya nunggu aja hilang, kan gitu. Tapi dengan kita benahin satu-satu ya alhamdulillah bisa rapi keuangan itu. Kalau mengulang dari nol, apa yang dilakukan beda? Yang pasti sistem. Kalau dulu kan apa-apa itu kan sebelum dari kita ulangi lagi cara kita itu kan semuanya kan kita jadiin satu prek. Jadi ya kerja, ya konveksi, terus pengeluaran itu tidak beraturan. Artinya tidak beraturan, mau apa buat kegiatan apa, kebutuhan apa ya jadi satu. Nah itu sebenarnya yang harus kita bedakan. Kalau orang mental pengusaha, mental orang usaha harus bisa membedakan, harus ada perbedaan gitu. Harus dibedakan, harus dipisah. Kalau masih serabutan nggak mungkin. Nah terus saya itu prinsipnya yang namanya orang memberi itu nggak akan rugi. Nah dari tahun 2000 setelah itu saya mulai dari nol, itu saya istri malah kan istri itu kan tergabung di teman-temannya. Oh berarti orang memberi itu nggak mungkin rugi. Itu aja, kita banyakin sedekah aja udah. Ya, kita kasih. Ya kita semampu kita lah, kita berbagi. Nggak akan rugi kita berbagi, tapi berbagi dengan yang hal positif ya. Bukan berarti kita berbagi untuk apa. Kalau ada rezeki sisihkan untuk yang berhak, itu aja Dok. Jadi yang saya mulai ya alhamdulillah bisa seperti ini mungkin doa-doa mereka. Di samping apapun yang terjadi saya itu tetap minta restu ke orang tua, karena orang tua masih ada. Ya baik itu mertua, baik itu orang tua. Tuh, jadi yang ketika dalam di titik nolnya itu ya saya introspeksi diri. Tapi apapun yang terjadi itu istri saya selalu support, selalu dukung. Ya walaupun ketika dalam 2016-17 itu benar-benar di titik nol, ya mau gimana, tapi pelan-pelan kita berusaha untuk melakukan perubahan yang baik tentunya kan. Ya alhamdulillah bisa sampai detik ini Dok. Pesan untuk anak muda yang ingin memulai suatu usaha. Nah, pesan saya untuk anak muda, nih ingat-ingat nih, tolong diingat untuk anak muda. Saya mulai usaha, belajar usaha itu dari usia muda. Intinya satu, jangan pernah menyesal untuk mencoba. Apapun itu harus dicoba. Ketika belum mencoba, apalagi belum dicoba udah, aduh kayaknya nggak cocok dah, aduh kayaknya nggak mungkin dah. Itu yang nggak mungkin itu yang akan menjadi mungkin. Terus ulet, artinya ulet ya kita harus benar-benar yakin dengan usaha kita, kan gitu. Intinya kita tetap harus memberanikan diri. Kalau bukan kita sendiri mau siapa, kan gitu. Jangan takut gagal. Orang gagal itu nggak ada rugi, karena dari kegagalan itu kita belajar. Kenapa kok kemarin kita gagal? Oh yang gagal ini, berarti kan kita evaluasi lagi. Tetap semangat. Jangan pernah yang namanya kita itu putus asa dalam berusaha. Apapun itu. Kalau kita nggak mau rugi gede, sesuai keinginan dan kemampuan kita dulu. Kalau ingin usaha dagang apa yang kira-kira resikonya terendah. Jadi jangan melihat orang lain itu ada yang di atas. Kita harus ingat diri kita itu ada di sini.
Diri kita, mampunya kita ya di sini, nggak usah ngelihat orang lain. Kalau kita ngelihat orang lain, wah dia sukses, dia ini, itu nanti kita malah nggak ada arah. Tapi kita cuma ngelihat, oh iya semangat dia untuk sukses seperti itu, nah itu wajib. Tapi jangan sampai dengan dia ada di atas kita ngiri, terus kita ambil yang nggak bener, nah itu jangan. Kalau kita lihat, oh si A itu bisa gini, aku tak lihat sisi positifnya, kan gitu. Intinya jangan nyerah, jangan putus asa. Yang namanya usaha itu selalu dicoba, coba, dan coba. Nggak usah takut untuk tidak berhasil. Pasti nanti ada jalan. Itu pesan saya untuk orang-orang yang ingin berusaha. Pokoknya tetap semangat. Modal ya sesuai kemampuan kita, nggak usah aneh-aneh. Kalau toh pun kita ada yang ngasih modal ya sesuai kemampuan kita bisanya seperti apa, diperjelas lagi. Kalau kita ada yang ngasih apa itu bantuan, wah kita yuk jalan bareng, yaitu pengalaman saya harus jelas. Jangan cuman lewat omongan, harus ada hitam di atas putih. Artinya di lain waktu kalau ada sesuatu itu ada kejelasan. Seperti itu. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk saling sharing, saling memberikan masukan dikit atau pengalaman cerita, berbagi pengalaman sedikit ya. Perjalanan saya konveksi dan alhamdulillah sampai detik ini Berlian Apparel bisa alhamdulillah maju sampai saat ini, dan mudah-mudahan untuk generasi-generasi muda lebih semangat lagi. Ada usaha yang lebih baik silahkan untuk dicoba, nggak usah takut gagal. Dan kalau ada yang ingin belajar di sini, pintu saya buka 24 jam. Ada karyawan yang standby. Ya, ayo bareng-bareng. Kalau pingin latihan dagang, oke, di sini terbuka. Kalau pingin latihan marketing, saya ajarin bareng-bareng. Oke, tetap semangat dan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur yang bermanfaat, diberikan waktu yang bermanfaat untuk siapapun. Tentunya kita punya tujuan yang sama kan. Tujuan kita kan hanya untuk keluarga dan masa depan, kan gitu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat dan sukses untuk kita semuanya. Gitu. Oke, terima kasih.